Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena juga sempurnanya nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian. Buktinya kita sehat walafiat, bangun subuh tadi. Sekarang sehat lagi untuk melanjutkan aktivitas. Insya Allah sebentar sesuai profesi masing-masing. Itu karunia Allah. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, setiap kali kita berada di bulan Zulhijjah, maka kita akan selalu membuka lembaran sejarah yang terjadi 4.000 tahun silam. Peristiwa pengorbanan yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim. Seperti kita tahu, bersama dengan istrinya dan anaknya. Pengorbanan yang dialami oleh Ibrahim itu menjadi teladan bagi kita. Nah, jelang Hari Raya Idul Adha, kita akan coba mereview kembali ilmu sederhana tentang sejarah itu. Pagi ini kita mengangkat hakikat Idul Kurban. Apa itu Idul Kurban? Izin walau sangat maklum, saya review sedikit. Idul Kurban itu artinya id, ada ya'udu audan, kembali. Al-Qurban, mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ini penegasannya? Karena seluruh saja ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pasti tujuannya satu, agar dekat dengan Tuhannya. Dari kata qarraba yuqarribu taqriban, melahirkan kalimat kurban. Hanya saja pemirsa sekalian, bahwa seluruh ibadah yang disyariatkan oleh agama dan menjadi pengabdian seluruh makhluk Allah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Saya mau elaborasi singkat ini. Kenapa seluruh ibadah tujuannya dekat dengan Allah? Penting mana dekat dengan Allah dibanding surganya Allah? Kalau orang secara terbatas, dia akan bilang yang penting masuk surganya Allah. Tapi yang menentukan masuk surga itu kan Allah. Lebih enak bisa memilih tempat kalau kita dekat dengan Allah. Ibaratnya begini pemirsa sekalian. Kita di hotel, di dunia ini, menuju ke hotel, itu yang kita bayangkan bagaimana bisa istirahat dengan baik di kamar hotel. Tapi itu pelayannya adalah pegawainya hotel. Tapi kalau kita dekat dengan yang pemilik hotel, mungkin tidak bilang saya mau di kamar ini. Mungkin.
Tetapi kalau kita dekat dengannya mungkin bercanda, lama menemani bicara, ditentukan disuruh memilih kamar hotel. Itulah sebabnya seluruh ibadah menjadi tujuannya mendapatkan ridha Allah atau dekat dengan Allah. Nah, pemirsa sekalian, hanya saja kita di masyarakat muslim lebih mengenal istilah kurban ini, Idul Kurban ini dengan suasana pemotongan hewan. Ini benar juga, tapi ada nilai yang tertinggi tadi. Makna kurban di situ adalah menyembelih hewan yang ditentukan oleh agama. Niatnya adalah untuk ibadah, bukti kesyukuran full kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, agar dekat dengannya lewat menyembelih sejumlah hewan yang memang sesuai menurut syariat. Saya langsung sebut saja pemirsa sekalian. Menurut syariat itu, karena ini banyak ya, kalau orang berkurban dengan onta, itu usianya minimal 5 tahun. Kalau kita yang banyak di tanah air Indonesia, di Makassar ini, sapi, maka usia sapi itu, jadi usianya ya, bukan besarnya dulu, bukan timbangannya. Ini harus kencang pikirnya nih. Itu minimal 2 tahun. Jangan meragukan diri bahwa besar mi, bukan itu. Tanya pemilik sapi, peternaknya, berapa usianya. Bahwa kita butuh beratnya, iya. Tapi menurut syariat, tahunnya. Kalau kambing, maka itu minimal 1 tahun. Dan kalau domba, itu minimal 8 bulan. Nah, itu yang memenuhi syarat. Nah, hakikat kurban dengan memotong hewan yang memenuhi syarat tadi, itu tujuannya satu, menyembelih hewan itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kenapa ada cara mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban? Bagaimana? Kenapa bukan zikir? Zikir pasti, puasa juga pasti, dan sebagainya. Tapi satu ibadah ini, nanti kita sebutkan apa hikmahnya. Ini yang diteladankan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pada saat dia menegaskan bahwa dia satu cintanya hanya Allah, diperintah menyembelih anaknya pun dia siap. Tapi dengan maha pengasih dan penyayangnya Allah, Allah ganti menyembelih anaknya itu dengan hewan. Pengorbanan di sini dasarnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam berkurban ini, itu dasarnya jelas. Allah tegaskan, karena Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita sehat, bisa melihat, pikiran tenang, ada rasa bahagia, nikmat dari Allah. Nah, itulah sebabnya Allah berfirman pada surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan nikmat kepadamu. Al-Kautsar begitu banyak. Hitung maki, kalau mampu menghitungnya. Kira-kira gitu. Karena begitu nikmat Allah, apa yang Allah minta? Tidak minta apa-apa. Hanya Allah berfirman, fasolli, maka sholatlah, dirimu akan baik. Wanhar, dan berkurbanlah. Konteksnya menyembelih tadi. Pemirsa sekalian, karena ini kita mau bicara secara terbatas tentang kurban. Hukum kurban itu 2 tingkatan. Ini penjelasan hanya fikih saja yang membedakan, tapi pengamalannya tidak ada masyakkah.
Ada yang mengatakan berkurban itu wajib. Jangan merasa berat. Karena ada catatannya. Apa catatannya? Menurut Abu Hanifah, imam madhab pertama dan tertua, tentu mi, wajib itu berkurban. Apa dasarnya? Dasarnya jelas. Ada ayat yang saya bacakan tadi, Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Walaupun surah itu 3 ayatnya. Salatlah, wajib salat. Maka Abu Hanifah menegaskan wajib juga berkurban karena waw atap di dalamnya setara. Tidak masalah. Kemudian ada hadis Nabi SAW. Man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelonggaran, nikmatnya banyak. Dia sehat. Biaya untuk biaya pendidikan anaknya ternyata ada keringanan dari pemerintah, tidak jadi bayar UKT maksimal. Bisa berkurban ini. Itu sa'ah, kelonggaran. Ayo sadari bahwa kita ini longgar. Man kana lahu sa'ah falam yudahhi, dhaha. Dia tidak memotong hewan kurban. Saya kasih contoh tadi karena ini yang banyak kita hadapi. Banyak anak yang membayar UKT-nya itu di perguruan tinggi sekian juta. Harga sapi hanya 2, sekian juta. Kira-kira gitu. Maka merasa longgarlah. Karena barang siapa yang dilonggarkan oleh Allah sehat walafiat, tidak harus masuk rumah sakit, rezekinya cukup untuk keluarga, dia bisa bernapas, maka dia tidak berkurban. Fala yaqribanna musallana. Nabi tegas, orang yang bakhil seperti itu, tidak mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, maka jangan dekat dengan sholat kami. Singkat pemirsa sekalian, ini yang diperpegangi dua, satu ayat, satu hadis dipegangi oleh Abu Hanifah. Saya lanjutkan. Tapi imam mazhab 3 yang lain, mulai Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal sepakat bahwa hukumnya dibawa wajib. Namanya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat penting. Apa titik temunya ini? Yang mengatakan tadi wajib sama dengan bicara tentang haji. Ada kaedahnya. Wajib berkurban bagi yang mampu karena itu nikmat Allah. Kalau mampu. Kalau tidak lagi sempit. Lalu yang menegaskan bahwa sunnah itu juga sunnah muakkad yang sebisa mungkin tidak ditinggal. Jadi sebenarnya hanya bahasa saja yang menegaskan bahwa ini wajib. Yang kedua dalam hal ini Malik, Syafi'i, Hambali menetapkan sunnah muakkad. Ini yang mengatakan satu wajib, satu sunnah. Nah sekarang, apakah kewajiban ini atau sunnah yang tidak ditinggal oleh Nabi ini individu? Nah ini butuh ilmu lagi sedikit. Ilmunya begini. Bahwa pada hewan kurban yang besar, sapi misalnya, apalagi kalau onta, maka kewajiban pengadaannya nih, urungan orang bilang, maksimal 7 orang. Jadi untuk mendapatkan satu sapi bisa 7 orang, ini keringanan agama. Tapi kalau domba dengan kambing, 1 orang yang membiayai. Pertanyaannya, apakah kalau kita mau berkurban satu keluarga, hanya nama yang disebut, maka dia gilir. Bapaknya dulu tahun ini, tahun depan istrinya, tahun berikutnya lagi bapaknya, maksudnya kakeknya sang anak, atau neneknya anak. Kemudian tahun berikutnya anak. Haruskah begitu? Tidak begitu. Jadi ada 2 yang beda pemirsa sekalian. Pengadaannya tetap satu yang disebut. Diwakili oleh bapak. Tapi pahala satu sapi ini misalnya nih, 7. Maka atas nama Abdullah dan keluarga. Berapa keluarganya? Allah sudah tahu itu. Kalau
capil tahu kita di kakak itu 7 orang atau 5 orang satu keluarga, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu itu. Maka 7 orang ini, siapapun yang disebut, yang penting 7 berserikat tadi pengadaannya, maka seluruhnya disebut atas nama keluarga. Jadi sampai penyembelih nanti menyebut gini, Bismillah, saya singkat saja, wajibnya ini memotong. Bismillah, Allahumma hadza minka wa ilaika. Minimal itu bacaannya. Ya Allah, saya sembelih ini, hewan ini darimu dan kepadamu. Sebagai bentuk syukur. Minimal itu kalau siapa yang mau memotong hewan kurban nanti ya. Minimal itu doanya, bacaannya, niatnya. Allahumma taqabbal min. Terima pahalanya atau kurbannya Abdullah, Thalib, Muammar, dan seluruh keluarganya. Jadi di situ pemirsa, kita urai, pengadaannya hanya menyebut 7 orang. Tapi pahala keikhlasan berkurban itu 7 orang ini dikali seluruh keluarganya. Ini sepakat ulama. Saya kasih ilustrasi pemirsa sekalian. Misalnya nih, kita kan kurban itu mengajarkan kepedulian sosial. Di mana anak dididik? Di pesantren, di madrasah, di sekolah. Anak-anak mau, tapi kan 40 anak. 40 anak ya misalnya, atau 30 dalam satu kelas. Mau diajar menjadi orang dermawan yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Apakah masing-masing 200.000? Boleh masing-masing 200.000. Kalau begitu Ustaz, melewati 7 orang mengadakan karena 30. Teknisi. Agama begini, ini bukan akal-akalan, ini harus clear ya. Bukan akal-akalan. Tapi agama mengajarkan anak-anak itu demi sekolah itu ada pemotongan hewan kurban. Ada kemungkinan di sekolah. Boleh jadi. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah sejahtera. Boleh jadi ada di sekolah itu penjaga sekolah. Bisa diduga tidak berkurban, kasihan. Mohon maaf ini. Ini hanya ilustrasi. 2, 3. Ada beberapa pembantu di sekolah yang belum PNS, belum P3K misalnya nih. Maka ajarkan anak-anak mengumpul uangnya itu kepada orang yang mau dikasih di sekolah. Akhirnya kurban. Sekali lagi ini bukan akal-akalan. Bukan mengakali. Diajarkan bahwa berinfak itu jadi kalau harga 1 ekor sapi sekian juta dibagi kepada 7 orang menjadi 2,5 juta. Maka 1 orang, taruhlah misalnya penjaga sekolah atau apa saja di madrasah yang membantu pendidikan di situ disumbang kepada dia. Sekian orang disumbang kepada dia. Pada akhirnya orang itu bisa bergembira atas nama dia berkurban. Selesaikan urusannya. Apa maksudnya selesai? Sang anak berinfak pada A, B, dan C menyumbang kepada B, dan selanjutnya. Sehingga terkumpul 1 sapi dengan atas nama 7 orang. Kenapa? Orang yang bersedekah itu sudah hak mutlak yang dikasih. Karena ini tadi nuansa pendidikan. Ini boleh. Clear. Infak, sedekah, kapan kita serahkan kepada si A misalnya, si B misalnya, itu sudah hak mutlaknya, tapi kita mau lingkungan pendidikan memahami ini. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dengan fikih kurban. Bisa sedemikian caranya. Kita jangan berkata, saya tidak bisa, karena saya dikasih. Ini mau membatasi, berkurban kita makan sama-sama, nikmati sama-sama. Kira-kira itu pemirsa sekalian. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi uraian singkat ini menggambarkan 2 hal. Bahwa dalam rangka seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Tuhannya,
karena itu sebuah kenikmatan. Itu kebutuhan spiritual setiap individu. Maka kurban pun dipelajari dan ditetapkan fikihnya sedemikian rupa. Ada yang mewajibkan jika mampu, sama dengan hukum haji. Tidak berat kok, karena kan ada jikanya. Sunnah muakkadah pada saat orang longgar. Cuma ada tambahan pemirsa sekalian. Dan ini benar juga. Ibnu Taimiyah malah punya elaborasi yang menarik ya, akan sesuai perkembangan. Ibnu Taimiyah menegaskan begini, bahwa hukum dasar yang dua tadi, ada yang menetapkan wajib, ada yang menegaskan sunnah muakkadah, hukumnya kadangkala, kadangkala bisa wajib, kadangkala sunnah. Tapi sudah di poin pertama tadi, ini hanya pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dibawa ke satu orang, kapan wajib? Ya. Dan apakah hanya sekali? Nah, sekali atau tidaknya ada kaedahnya. Allah tidak pernah, selama Allah tidak berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, maka selalu diminta berkurban. Karena kenapa berkurban? Kan syukur atas nikmat Allah. Jadi, mungkin ada yang bilang begini, saya kan sudah pernah, hanya satu kali. Ini bukan ibadah sekali. Yang dikeluarkan itu hanya sisa, sebagian kecil. Kalau kita boleh pakai nuansa begitu. Sebagian kecil dari betapa banyak karunia Allah yang harus kita syukuri. Dan hadisnya, sa'ah, longgar. Kapan tidak dianjurkan berkurban, memotong hewan kurban? Pada saat tidak longgar. Maka yang kita niatkan adalah selalu longgar. Jadi berkurban tahun ini, tahun depan, malah minta terus. Dan alhamdulillah ini yang jalan di kita. Betapa enaknya, alhamdulillah, berkurban lagi. Saya punya keluarga awalnya berniat, misalnya satu saja ya mewakili tahun ini ya. Jelang lebaran menjadi 2 orang yang bisa, Masya Allah. Karena niatnya di situ. Nah, ini jadi kuncinya adalah selama longgar atau selama mampu setiap tahun, bahkan satu keluarga itu boleh 2 atas nama. Ada salah satu masjid. Saya hafal benar ini masjid karena sejak mahasiswa ada di situ. Ada 1 orang setiap tahun, pasti dia nomor 1. Dan 7 orang keluarganya. Selalu itu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Cukup keluarga. Dia niatkan terus. Nah, pemirsa sekalian, terkait dengan itu demi sempurnanya pengorbanan ini, kita juga tambahkan. Ada yang menjadi wajib dan menyebabkan kita tidak memakan hewan kurban yang kita potong itu. Karena secara umum, motong hewan kurban itu distribusinya 3 tingkatan. Kepada yang berkurban sepertiga, kepada keluarganya atau karib kerabatnya dikasih, tidak harus miskin. Karena demi silaturahim, itu agama mengaturnya. Dan yang paling pasti, sepertiga harus sudah jelas ke fakir miskin. Tapi, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, kadang wajib. Kapan wajib itu kurban? Menurut Ibnu Taimiyah ini, pada saat seseorang bernazar. Misal nih, anaknya mau sekali masuk fakultas tertentu, sesuai hobinya. Orang tuanya berniat membantu, memotivasi. Nah, belajar yang baik. Kalau kamu lulus di fakultas itu sesuai jurusanmu, saya akan berkurban, insya Allah dikasih rezeki oleh Allah. Kalau nazarnya itu terkabul, maka yang bersangkutan wajib berkurban dan itu menjadi wajib karena nazar tadi, dan menjadi sepenuhnya dia sedekahkan ke fakir miskin karena dia nazarkan. Itu wajibnya. Nah, kita lanjut pemirsa sekalian. Hal-hal yang terkait
dengan pemotongan hewan kurban ini adalah bagi orang yang akan berkurban, maka biasa kita dengar hadisnya, begitu masuk bulan Zulhijjah 1, maka sebaiknya tidak potong kuku, tidak bercukur rambut, dan cukur intinya bulu-bulu yang lain seluruhnya. Niatnya jelas, agar rapi, artinya bercukur memang sebelum masuk hari H itu. Dan ada yang menguraikan bahwa agar pahalanya sejumlah bulu-bulu. Bulu yang mana dulu? Yang dihitung, yang dipotong itu atau rambutnya kita yang mau berkurban? Dua-duanya bisa kita urai. Bahwa betapa Allah itu kan maha tahu betapa bulunya di situ sapi akan menjadi saksi. Bukan dia menolong kita ya, saksi. Satu bulu pun menjadi saksi kebaikan. Kalau di kita juga, kalau yakin sudah rapi, misalnya mau jadi khatib nih, belum sempat bercukur di akhir Zulqaidah, masa tidak rapi pada saat mau baca khutbah di depannya orang? Maka tidak menjadi masyaqqah, tidak mengurangi pahala. Ini menurut saya nih. Karena melayani orang, kalau kita misalnya yang akan melayani, tetap akan mulia kalau melayani dengan baik. Dia mau jadi imam, suaranya harus baik, penampilannya harus bagus, sebaiknya juga rapi. Nah, jadi yang agak dianjurkan itu untuk tidak adalah bercukur memang di hari terakhir Zulqaidah. Bukan berarti sengaja tidak rapi, baru masuk di Zulhijjah sampai hari Lebaran, tidak bisa sama sekali merapikan diri, tidak bisa. Apalagi kalau kita punya amanah di hadapan umat menjadi pelayan, ya di masjid, ya panitia, yang orang melayani pemerintahnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu kunci kata dalam kurban ini adalah idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Hakikat kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa kuncinya? Diterima kurban yang satu karena keikhlasannya, tidak diterima nilai kurbannya karena niatnya macam-macam, bukan hanya kepada Allah. Untuk itu, bagi kita yang berniat kurban tahun ini, perbaiki niat. Boleh disaksikan orang, boleh kita kasih ke orang, tapi niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah adalah nilai, niat, dan takwa kita. Sekian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.